Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaannya, apa tanda-tanda Allah terima taubat kita? Wallahu a'lam bishawab. Di antara tanda taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita tenang ketika kita melakukan sebuah ibadah. Karena ada orang-orang ketika dia ibadah, padahal dulunya sebelum ahli maksiat dia suka berbuat dosa, tapi hatinya tidak tenang. Dia hatinya masih gelisah, hatinya masih gundah, batinnya masih gak enak. Mungkin itu adalah tanda sebab bahwasanya Allah belum terima taubat dia. Jadi ketika Allah terima taubat seorang hamba, mungkin Allah bisa kasih satu tanda berupa Allah kasih ketenangan di jiwanya dia. Ketika dia beribadah enak, merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya ibadah. Mungkin itu adalah tanda yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah terima taubatnya. Allah Akbar. Oh iya. Pertanyaan kedua apa tadi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amal-amal apakah waktu kita lansia gitu Pak? Amal-amal apakah yang lansia amalkan itu Pak? Lansia. Untuk amalan yang paling mudah untuk kita lakukan, khusus untuk orang-orang yang sudah lansia misalkan, yang paling pertama bersihkan hati kita. Sebagaimana hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan membersihkan hati. Itu hal yang paling gampang untuk kita lakukan dan keutamaan besar. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Dimanapun kita berada, lagi apapun kita perbanyak istighfar. Istighfar dahsyat. InsyaAllah orang-orang yang begitu banyak istighfarnya, selalu istighfar kepada Allah, Allah akan mudahkan dia husnul khatimah. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, bagaimana cara tobat dosa pelaku riba? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Untuk taubat dari dosa riba, maka mesti kita perinci dulu atau kita mesti tahu dosa riba ini dosa kita sama Allah atau dosa sama makhluk. Maka jawabannya adalah dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk cara taubatnya bagaimana? Cara taubatnya yang tadi kita sebutkan dengan 3 perkara. Maka begitu. Untuk bulan Rajab Pak, Masya Allah, ini bulan yang agung. Termasuk bulan yang Allah agungkan di hari-hari tersebut. Dan dia termasuk bulan yang haram, bulan yang suci. Bulan suci itu dalam agama Islam ada 4 bulan. Yang pertama bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah 4 bulan ini ketika orang dia beramal dengan amal apapun, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan ketika orang berbuat dosa pada bulan-bulan suci tadi yang 4, Allah juga akan lipatkan dosanya. Jadi yang berbuat ibadah Allah lipatkan pahalanya, yang berbuat maksiat juga Allah lipatkan dosanya. Maka untuk amalan yang paling gampang, apapun amal tersebut selama diketaatan Allah akan lipat gandakan. Apapun hal itu. Mau kita istighfar yang mungkin biasanya Allah kasih pahala A, Allah akan lipat gandakan. Yang tadi misalkan kita sedekah, kasih orang mungkin pahalanya Allah takarkan A, di bulan tersebut Allah lipat gandakan. Karena apa? Bulan suci. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha
arba'atul huruf. Dan juga amal yang mesti kita lakukan ketika bulan Rajab, kita meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan berbuat dosa di bulan Rajab. Karena kenapa? Kita berbuat dosa di bulan Rajab nggak sama kayak di bulan-bulan lain. Biasa misalkan orang berbuat dosa berupa bohong, berupa misalkan ngadu domba, atau misalkan menggibah. Dosa misalkan A di bulan biasa, tapi di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Maka mesti hati-hati. Semoga Allah kasih kita berubah. Baik para jemaah, kita lanjut ke sesi 2, yaitu sesi Ustaz bertanya. Kalau untuk Ustaz boleh kalau bertanya. Pertanyaannya gampang apa yang susah? Gampang. Ada yang susah. Perihal topik terintegrasi. Pertanyaan yang pertama jemaah, ini yang menentuin angin itu kan? Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita taubat ketika dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara. Satu aja boleh. Yang pertama, berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, istighfar. Jawabannya Masya Allah betul. Cuma yang ketiga agak kurang betul. Tapi yang 2 udah Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya jemaah. Siapakah seorang sahabat yang dia itu nginap 3 hari di rumah sahabat lain, yang ingin tahu cara amalan orang tersebut? Siapakah nama sahabatnya? Abdurrahman al-As. La. Abdullah bin Amr al-As. Nah, baik, Hasan. Baik jemaah, kita tutup pengajian kita kali ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah ikhlaskan niat kita ketika kita datang kemari. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita. Dan Allah berikan kita sehat dan afiat dan juga mati di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, syukuran telah mendengarkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan bersama Ustaz Najib Mufid Mari. Syukuran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.